Pernah kebayang gak sih gimana rasanya hari pertama jadi manusia di bumi? Serius deh, setelah semua kenikmatan di surga, tiba-tiba Nabi Adam dan Hawa dilempar ke dunia yang sama sekali baru. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba kulik perjuangan mereka dan cari tahu apa sih sebenarnya makanan pertama yang mereka makan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh, lupain sejenak semua yang kita tahu soal makanan. Buat Adam dan Hawa, ini bukan lagi soal selera, tapi soal gimana caranya bertahan hidup. Mereka benar-benar mulai dari nol, jadi pertanyaannya, dari mana mereka harus mulai? Semuanya berawal dari satu gigitan. Ya, cuma satu gigitan. Karena tergoda bujukan iblis, Adam dan Hawa akhirnya memakan buah terlarang, yang kita kenal sebagai buah huldi. Satu tindakan sederhana itu ternyata mengubah takdir seluruh umat manusia, dari surga yang super nyaman ke dunia yang, ya, penuh ujian. Coba lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Bayangin aja, dari surga di mana semua kebutuhan itu tinggal minta, langsung terpenuhi. Tiba-tiba mereka ada di dunia di mana semuanya harus dipelajari dari awal. Mulai dari cari makan, cari tempat berlindung, sampai hidup dengan rasa penyesalan yang, wah, pasti dalam banget. Oke, sekarang kita lihat seberapa berat sih cobaan yang mereka hadapi. Soalnya, kedatangan mereka di bumi itu sama sekali bukan pendaratan yang mulus. Ini benar-benar awal dari sebuah ujian ketahanan yang sesungguhnya. Jadi, mereka itu nggak cuma terpisah satu sama lain, tapi juga dalam kondisi yang benar-benar nggak berdaya. Telanjang, tanpa makanan sedikit pun, dan terus-terusan dihantui rasa bersalah. Coba deh bayangin betapa menakutkannya, sendirian di dunia yang asing, sementara ingatan tentang surga masih begitu jelas di kepala. Ini angkanya luar biasa. Beberapa riwayat menyebutkan kalau mereka itu terpisah selama 500 tahun. Bisa bayangin nggak? 5 abad lamanya mereka saling mencari, penuh kerinduan, sampai akhirnya Allah mempertemukan mereka lagi. Di mana? Di sebuah tempat yang kita kenal sekarang sebagai Padang Arafah ya, tempat pusatnya ibadah haji. Dan dari 500 tahun perpisahan itu, konon selama 200 tahun pertama, Nabi Adam nggak berhenti menangisi kesalahannya. Diceritakan kalau air matanya itu saking derasnya sampai bisa menumbuhkan rerumputan dan tanaman-tanaman baru di bumi. Wah, ini gambaran yang indah banget ya. Bagaimana penyesalan yang tulus pun ternyata bisa mendatangkan kehidupan baru. Nah, ini nih yang paling bikin kaget. Selama 40 tahun pertama di bumi, Adam sama sekali nggak makan dan nggak minum. Kenapa? Bukan karena nggak mau, tapi karena beliau benar-benar nggak tahu caranya. Semua tanaman, semua buah, semuanya asing. Mana yang aman, mana yang beracun. Beliau betul-betul lumpuh karena ketidaktahuan. Nah, tepat di tengah-tengah keputusasaan inilah pertolongan dari Allah datang. Allah mengutus malaikat Jibril. Bukan cuma untuk menenangkan, tapi untuk mengajari manusia, ya, cara bertahan hidup dari nol. Jadi, pakaian pertama manusia itu ternyata bukan hasil kreasi mereka sendiri loh. Itu adalah anugerah. Jibril membawa seekor domba dari surga dan ngajarin Hawa gimana caranya meminta wol jadi kain, selangkah demi selangkah. Bisa dibilang inilah awal mula peradaban manusia. Kalau untuk makanan, prosesnya jauh lebih rumit. Ironisnya, Jibril memberi Adam 7 biji gandum dari pohon yang sama dengan buah terlarang itu. Adam harus belajar membajak tanah, menanam, memanen, menggiling, sampai akhirnya memanggang roti. Setiap langkahnya itu proses yang panjang dan capek banget. Sebuah pelajaran tentang kerja keras untuk dapetin sesuatu yang dulu ya tinggal petik aja. Oke, jadi kita sampai di pertanyaan utamanya. Setelah semua kerja keras itu, apakah roti jadi makanan pertamanya? Nah, ternyata para ulama dan berbagai riwayat itu memberikan dua jawaban utama yang berbeda. Jadi ada dua kubu nih. Di satu sisi, riwayat dari Ibnu Abbas bilang kalau makanan pertamanya ya roti itu hasil kerja kerasnya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, riwayat dari Abu Nuaim menyebutkan kalau makanan pertamanya adalah buah nab atau buah dari pohon sidr yang lebih gampang didapat. Kedua teori ini sebenarnya menggambarkan dua hal penting. Yang satu tentang kerja keras, yang satu lagi tentang anugerah. Tapi kisah Nabi Adam itu lebih dari sekedar soal bertahan hidup loh. Sekarang yuk kita lihat warisannya yang jauh lebih besar, yaitu perannya sebagai nabi pertama dan bapak dari seluruh umat manusia. Ayat Al-Quran ini seakan menegaskan status istimewa kita sebagai manusia. Meskipun pernah berbuat salah, anak cucu Adam itu tetap dimuliakan oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab yang besar dan juga potensi yang luar biasa. Oke,
Sekarang siap-siap kaget ya. Ada fakta yang, wow, luar biasa banget. Menurut sebuah hadis, tinggi asli Nabi Adam itu 60 hasta. Tahu nggak itu berapa? Sekitar 27 meter. 27 meter. Itu kan setinggi gedung bertingkat loh. Gambaran kita soal manusia pertama yang mungkin kayak manusia purba, langsung buyar kan? Jauh banget. Jadi, intinya begini. Adam itu bukan sekedar manusia pertama. Beliau adalah makhluk yang sangat istimewa. Seorang khalifah, seorang nabi, diajari pengetahuan langsung oleh Tuhan, dan bahkan dihormati oleh para malaikat. Warisan beliau itu adalah cetak biru bagi potensi kemanusiaan itu sendiri. Pada akhirnya, kisah makanan pertama Adam itu jauh lebih dalam maknanya dari sekedar makanan. Ini adalah kisah tentang kehilangan, tentang belajar, tentang kerja keras, dan tentang rahmat Tuhan. Ini adalah cerminan dari perjalanan kita semua, kadang jatuh, tapi harus bangkit lagi dan terus berusaha di dunia ini.